Oke teman-teman, video part kedua perjalanan naik bis Damri Perintis dari Sindang Barang menuju Pangandaran kita lanjutin dari Terminal Pamempek di Kabupaten Garut bagian selatan. Buat kalian yang belum tonton video part ke-1-nya, bisa ditonton dulu ya, karena ada beberapa informasi yang menurut saya sih sedikit penting lah. Untuk link video part 1-nya ada di kolom deskripsi. Nah, jarak dari Pamempek menuju ke Pangandaran ini masih lumayan jauh, sekitar 135 km lagi. Dan diestimasikan kata Pak supirnya sih kita sampai di Pangandaran itu sekitar jam setengah 5 sore. Yang itu artinya masih ada sekitar 4 jam perjalanan lagi. Wow, jadi bisa dibilang bis Damri Perintis rute ini tuh salah satu rute terjauh bis Damri Perintis yang ada di Indonesia, teman-teman. Setahu saya sih yang paling jauh itu ada di wilayah Papua. Saya lupa itu rute mana. Pokoknya melebihi rute inilah. Oke, kira-kira seperti apa pemandangan yang ada di video part kedua ini? Silahkan kalian tonton aja videonya ya. Selamat menonton. Hati-hati Bu. Ya, nun patata. Ya. Ya. Mana Bu? Kakak Sancang. Nah, ini kita mulai memasuki kawasan perkebunan karet Miramare di daerah Sancang, Kabupaten Cibalong, Kabupaten Garut bagian selatan. Dan bisa dibilang ini tuh adalah salah satu spot jalur tersepi di pesisir selatan Jawa Barat. Karena dari sini sampai beberapa kilo ke depan kita akan melewati perkebunan karet yang sangat minim oleh permukiman. Bisa dibilang ini tuh adalah salah satu spot jalan terangker yang ada di lintas pesisir selatan Jawa Barat, karena di belakang kebun karet ini ada cagar alam namanya Leuweung Sancang, dan itu hutan yang dikeramatkan, salah satu hutan yang dikeramatkan di Indonesia dan penuh dengan cerita mistis, mitos, dan cerita legenda. Konon katanya Prabu Siliwangi hilang di sana, teman-teman. Tapi di balik cerita keangkerannya itu, kalau kita lewat sini malam-malam kayaknya agak ngeri ya, karena di sini tuh jarang permukiman dan lampu penerangan jalan juga nggak ada. Jadi takutnya motor tiba-tiba mogok atau ban bocor atau apalah gitu. Jadi baiknya kalau udah malam sih istirahat aja, tidur dan lanjut besok pagi. Itu lebih enak perjalanannya daripada memaksakan jalan di malam hari. Gitu, teman-teman. Anjay, bijak banget gua. Dan ternyata diam-diam kita udah masuk di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Ini kagak ada tugu perbatasannya sih kalau saya perhatiin di sepanjang jalan tuh. Dan ternyata perbatasan antara Kabupaten Garut Selatan dan Tasikmalaya Selatan itu berada di hutan karet Sancang itu, teman-teman.
Sebenarnya sih kalau kita mau nyisirin selatan Pulau Jawa naik angkutan umum tuh agak susah sih. Susahnya itu ketika nanti sudah memasuki wilayah Jawa Timur. Selain karena Jawa Timur itu luas banget ya, juga akses transportasi umum di lintas selatannya itu agak susah teman-teman. Jadi ya mau nggak mau nebeng paling, kalau nggak nebeng ya rental motor gitu. Cuma emang ada kesan tersendiri sih kalau kita nyisirin jalur gini naik transportasi umum tuh lebih berasa vibes petualangannya. Nah, kalau kalian tadi melihat bukit di depan sana, itu bukit yang masih masuk dalam bagian cagar alam Leweng Sancang, teman-teman. Tuh bukit yang depan itu tuh. Itu lebat banget kan vegetasinya. Ini ada bis Budiman Ciheras Tasikmalaya. Tidak mau lagi. Oke, ini jam 1:30 siang setelah berapa jam perjalanan ya? 3 jam. Setelah 3 jam perjalanan, 3,5 jam perjalanan, ini kita istirahat di daerah Cipatujah, Tasikmalaya. Ini ada serba 3.000. Kemudian ada buah-buahan juga tuh. Cilok juga ada. Ambil sendiri guys. Ambil deh. Ini apa ya? Udang kayaknya. Ikan tongkol. Oh, ada ayam. Oke teman-teman, nih jam 13.51, masih ada 10 menit lagi istirahat. Tadi makan habis 15.000 pakai ayam. Nah, di sebelah ini tuh ada Damri. Nah, ini dia. Oh, Pangandaran Sindang Barang juga. Dia pakai unit yang apa nih? Hyundai apa Mitsubishi ini? Pakai bodi Jupiter. Beda sih, beda dari yang lain. Gokil. Baru kali ini saya lihat Damri delivery kayak gini, Damri Perintis. Ini tadi dia dari arah Pangandaran teman-teman. Berarti selanya nggak jauh sama bis sebelumnya ya. Kita ketemu bis sebelumnya di Pamempek, terus di Cipatujah ketemu lagi. Ini yang angkatan terakhir dari Pangandaran berarti dia. Ini di sini deh. Oh ya, toilet.
Nah, jadi rest areanya ini tuh dekat dengan persimpangan Cipatujah, yang mana kalau kiri itu ke arah Kota Tasik via Karangnunggal. Jadi bis Budiman yang tadi kita temuin itu rutenya dia belok kiri sana tuh. Selain Budiman ada bis Sakura dan ada bis BMS juga kalau nggak salah yang rutenya Ciheras Tasikmalaya. Jadi buat kalian yang lagi ngetrip dari Tasik ke Ciheras, terus dari Ciheras bingung mau lanjut kemana, bisa nunggu si Damri Perintis ini teman-teman. Dengan catatan kalian harus sampai di sini tuh sebelum jam 2 siang. Karena kalau udah di atas jam 2 siang udah nggak ada lagi bis Damri Perintisnya. Jadi mau nggak mau kalian akan balik lagi ke rute yang sama ke Tasikmalaya atau nginep di sini. Soalnya Damri Perintis ini tuh satu-satunya angkutan umum yang ke arah Pangandaran atau ke arah Sindang Barang. Jadi kalau udah kehabisan ya mau nggak mau naik ojek. Angkot pun nggak ada di pesisir selatan Jawa Barat ini. Jadi bisa naik ojek ke Pamempek. Nah dari Pamempek baru tuh ada elep-elep atau bis-bis yang ke arah Garut. Jadi maksudnya biar pergi pulang tuh nggak lewat rute yang sama. Dan saran saya sih buat kalian yang pengen belusukan jalur-jalur kayak gini tuh berangkatnya pagi-pagi banget biar gak kesorean di jalan. Karena kalau udah sore misalnya di atas jam 5 sore gitu biasanya angkutan umumnya udah mulai susah tuh. Nah barusan itu objek wisata Pantai Sindangkerta. Beberapa waktu lalu saya pernah mampir ke situ tuh sama Bang Sebudin. Di sebelah kanan di balik pepohonan itu adalah pantai yang masih lumayan perawan. Dan itu ada bangunan, itu adalah bangunan rumah tukik. Jadi semacam tempat penangkaran telur penyu gitu. Saya pernah mampir ke pantai di sebelah kanan ini juga pas waktu itu nebeng-nebeng bareng Bang Sepudin Erwin. Itu sore hari dan pantainya sepi banget asli. Akhirnya setelah perjalanan dari Sindang Barang Kabupaten Cianjur, baru di sini nih kita berdampingan langsung dengan sebuah pelabuhan. Di sebelah kanan itu ada menara atau gardu pandangnya, dan ini dia pelabuhannya yang menyatu dengan pantai. Untuk suasana H+7 Lebaran terlihat ramai, bahkan ada beberapa mobil plat B di sini. Bahkan tadi ada plat DA juga, daerah air atau Banjarmasin, dan sisanya itu kebanyakan plat lokal atau plat Z. Dan kalau kita perhatiin memang di Pulau Jawa pesisir selatan ini tuh sangat sedikit pelabuhan-pelabuhan besar. Berbeda dengan pesisir utara Pulau Jawa yang banyak pelabuhan-pelabuhan gede seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Maka dari itu di wilayah utara tuh lebih ramai karena ya mobilitasnya tinggi gitu dibandingkan di daerah selatan. Selatan juga kalau ada pelabuhan paling pelabuhan barang. Jarang ada pelabuhan penumpang di selatan ini. Karena mau kemana juga gitu kan, mau ke Samudra Hindia ketemu Nyi Roro Kidul.
Nah, berhubung ini adalah liburan terakhir cuti bersama Lebaran dan besok orang-orang udah pada kerja, jadi kita coba pantau yuk lintas selatan Jawa Barat kira-kira macetnya seperti apa nih. Dan ini saya udah buka Google Map, posisi kita masih di daerah Kelapa Genep, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Dan ini lintas selatan Jawa Barat terlihat macet di daerah Ciawi, Tasikmalaya, lumayan merah gelap. Dan ini Lingkar Gentong juga terpantau lumayan macet walaupun nggak panjang ya. Kemudian macet lagi di ini nih, daerah Pasar Bandrek, daerah Garut ini masuknya. Lumayan, oh ini bukan lumayan lagi, ini mah panjang macetnya nih, gokil. Dan seterusnya lancar sih, Nagrek juga lancar. Kalau udah lepas Nagrek ke arah Jakarta sih udah aman. Cileunyi juga udah nggak macet lagi sekarang kan. Oke teman-teman, jadi ongkosnya 120.000. Ini tarif lebaran, normalnya itu 100.000. Jadi saya bayar 200 nih, kembali 80.000. Nanti kebijakan bupati anyar teh.
Nah, teman-teman, sebenarnya 5 tahun yang lalu saya juga pernah mencoba rute bis Damri Perintis ini dari Sindang Barang menuju Pangandaran. Kala itu lebih dramatis, jadi yang seharusnya bisnya berangkat jam 10 siang dan baru bisa diberangkatkan jam 3 sore dari Sindang Barang. Sehingga ketika melewati daerah sini tuh pas hari udah gelap. Seru banget sih itu. Pas sore harinya tuh kayak ada kabut-kabut gitu kayaknya dari laut. Sayangnya waktu itu kameranya masih 3 GP. Jadi nggak memadai banget buat malam hari. Makanya banyak kasus orang keseret ombak tuh di pantai selatan, entahlah di Jogja, Pelabuhan Ratu, Pangandaran tuh sering banget tuh orang-orang pada keseret arus di pantai selatan. Ombaknya gede. Bisa ikan udah kurang Bang Kawan, ada 10.000 eta teh. Udah kurang jadi kan teh. Hiji warna tanya warna naon 20.000 we. Ieu nunggu alat marane kanana. Sebelumnya Pangandaran ini adalah hanya sebuah kecamatan di Kabupaten Ciamis. Ya, jadi sebelum menjadi Kabupaten Pangandaran dulu tuh ini masih masuk wilayah Kabupaten Ciamis. Namun di tahun 2012 Pangandaran memisahkan diri dari Ciamis dan berdiri menjadi kabupaten sendiri. Dan sekarang menjadi kabupaten paling muda di Jawa Barat. Dan Pangandaran sendiri tentunya terkenal dengan pantainya, bahkan menjadi pantai favorit bagi sebagian kalangan masyarakat yang tinggal di Jawa Barat. Kalau di Jogja, pantai Pangandaran itu ibarat kata kayak Parangtritis lah. Jadi orang kalau liburan ke Pangandaran pasti yang dituju utama itu adalah pantainya atau Green Canyon. Itu juga terkenal tuh. Ternyata kita sudah ada di sini nih, yaitu di daerah Parigi. Berarti Cijulangnya kelewatan. Aduh, sorry banget ya, kayaknya saya tidur tuh. Soalnya ini belum tidur sama sekali nih seharian, paling cuma tidur-tidur ayam. Padahal di Cijulang itu ada bandara aktif di pesisir selatan Jawa Barat. Satu-satunya bandara yang melayani penerbangan reguler di pesisir selatan Jawa Barat dan Banten, yaitu Bandara Nusawiru, dengan penerbangan pesawat Susi Air menuju ke Bandung dan Jakarta. Saya pengen banget nyoba tuh Susi Air dari Pangandaran, tapi tiketnya mahal sekali. Oke teman-teman, karena sebentar lagi udah mau sampai ya, jadi untuk jalan dari Sindang Barang sampai Pangandaran untuk saat ini jalannya sudah full, mulus, dan beberapa sudah dilebarin juga, gokil. Dan sepanjang jalan kita nggak ketemu macet sama sekali, jadi benar-benar lancar jaya. Ini mantap sih. Dan enaknya lewat sini tuh banyak pantai, jadi gak akan bosan kalian. Apalagi kalau pergi bareng keluarga. Lewat jalur selatan ini asik banget gitu teman-teman. Cuma emang PR-nya tuh pas udah sampai di Cianjurnya, ke arah utaranya itu agak jauh, terus jalannya berliku-liku. Malasnya di situ doang sih. Jadi bis tujuan Tasik Pangandaran itu ada 2 rute yang dilewatin. Ada yang melewati Ciamis dan Banjar, namun ada juga yang rutenya itu melewati pedalaman Tasik, yakni melewati Cikatomas. Enaknya sih kita berangkat lewat Cikatomas, pulangnya lewat Banjar Ciamis ya.
Untuk bis tujuan Jakarta dari Pangandaran ini tuh jadwalnya pagi sama sore ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen bepergian dari Pangandaran ke Jakarta atau sebaliknya itu jadwalnya pagi dan sore. Jadi nggak ada bis tujuan Jakarta Pangandaran atau sebaliknya yang berangkat siang tuh kagak ada. Kalau yang berangkat siang dari Pangandaran tuh biasanya tujuan ke Bandung, Budiman. Ya, nanti kita lewat poolnya Budiman. Mana ya ini nih? Nah ini dia nih, salah satu ikonnya Pangandaran yaitu Tugu Ikan Marlin. Dan di depan kita itu adalah pintu masuk menuju ke pantai Pangandaran. Jalan kaki ke pantainya sekitar 800 meter dan harga tiket masuknya per orangnya Rp20.000 dan itu belum termasuk kendaraan. Di sini kita ambil kanan mengarah ke belakang terminal Pangandaran. Jalan sebelah kiri kanan jalan. Sama-sama. Mas, makasih ya. Ya. Alhamdulillah. Mana? Enggak, Pak. Alhamdulillah teman-teman, setelah 6 jam perjalanan 6 jam setengah perjalanan dari Sindang Barang, akhirnya sampai juga di terminal Pangandaran dengan selamat. Alhamdulillah, cerah banget dari pagi sampai sore, full cerah, gokil. Tapi ngomong-ngomong pinggul saya encok banget ini. Aduh, ngantuk nih, belum tidur. Nah ini dia terminal Pangandaran, dan ini bisa lanjut besok pagi menuju ke Sindang Barang, berangkat jam 10. Jadi jadwalnya sama dari Sindang Barang Pangandaran tuh jam 7 sama jam 10. Penumpangnya rame ternyata. Terakhir saya naik gak serame ini penumpang. Ini ada bis Mulyasari nih. Ini kok nggak salah tujuan ke Toblong Garut deh, Bandung Toblong. Tapi dia ngapa nyasar sampai sini? Jauh amat nyasar. Mulyasari. Nah ini yang berangkat besok pagi kayaknya. Ini yang jadwal kedua siang. Nah, buat teman-teman yang mau ke toilet, di situ ada toilet, ada musola. Nah, dan saya mau ke musola dulu, mau toilet, sholat. Kayak habis itu langsung lanjut perjalanan lagi deh ke Cilacap. Saya nggak tahu nih mau naik apa ke Cilacap. Nanti kita cari aja di video berikutnya, oke? Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan
Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti linknya saya cantumin di deskripsi untuk video selanjutnya. Mantap. Nih terminal Pangandaran, nggak ada perubahan, masih sama kayak yang dulu. Itu ada elep sih, kayaknya ke arah Tasik deh ini, kayak elep Andalas modelannya.